Wah, udah rame banget nih ternyata Tur. Oh, luar biasa banget ya teman-teman semuanya udah datang. Tadi pas aku lihat sih Der udah ada dari Indonesia bagian barat, Indonesia Oh, bagian tengah, Indonesia bagian timur. Jadi udah oh, lengkap banget nih. lengkap banget dong gitu. Banget. Kita ucapin selamat datang kepada kakak-kakak ya kak, tadi ada Kak Anissa, mungkin Kak Murni dan Kak Tias yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Selamat datang Kak, dan juga selamat datang teman-teman semuanya yang telah mau bergabung dengan semangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, bener banget. Aku mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nyempetin nih hadir. Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman untuk mengganti format namanya nih, Tur. Nah, format namanya yaitu nama underscore institusi. Nah, teman-teman, jangan lupa juga nih buat mengisi daftar hadir tentunya. Gitu. Oke. Nah, kayaknya udah banyak banget nih teman-teman, udah ada 100 lebih ya. Langsung aja kita Ya, mulai benar. acaranya kali ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat datang di acara Jejak Kesos 2020. Wah, luar biasa banget. Perkenalkan, nama aku Fatur Rahman Sihab dari Kesos UI Angkatan dan 2018 dan kawanku Dari Kamar Sela tentunya dari Kesas UI 2018 juga. yang akan memandu acara Jejak Kesos level mikro pada Gitu. kesempatan pagi kali ini. Benar Luar biasa banget. banget ya kan. Nah, teman-teman yang udah datang dan juga udah menyempatkan waktunya, terima kasih banyak teman-teman, karena dengan kehadiran teman-teman kita jadi tambah semangat nih ceritanya untuk Benar berbagi ilmu banget. pengalaman tentunya. Oke, sebelum kita mulai acaranya lebih lanjut, ternyata Jejak Kesos ini punya tagline nih dari Kak. Benar banget dong. Oke, jadi teman-teman di rumah siap-siap ikutan tagline bareng kita ya. Benar. Oke, jadi kalau misalkan aku bilang Jejak Kesos 2020, teman-teman jawabnya The future Future Start. start now. Oke, gitu teman-teman. Semuanya aku percaya banget nih teman-teman. Walaupun nggak kelihatan nih ceritanya di layar komputer, tapi dari hati nurani dan pikiran ya Derika ya. Benar banget dong. Teman-teman ngikutin nih untuk mengikuti Benar. tag lainnya gitu. Sekali Oke, lagi kali ya. boleh boleh banget dengan lebih semangat ya, semangat Iya, benar. pagi gitu kan. Sambil makan bubur boleh banget ya ikutan Boleh banget tagline. dong. Sambil sarapan gitu kan, Hmm. nggak apa-apa ikutan tagline. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tagline-nya. Jejak Kesos 2020, The The Future future start Start now. Now. Oke. Wah, semangatnya terasa banget nih, Tur. Kerasa banget ya, Gitu. semangatnya udah kerasa ya. Bener Oke, dong. Rizka. Aku sebenarnya nggak tahu sih maksudnya Jejak Kesos ini apa sih? Apakah ada kepanjangannya? Aku kurang tahu tuh. Coba dong dijelasin dari Kak. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih. Boleh. Jejak Lanjut. Kesos merupakan jelajah karir kesejahteraan sosial. Nah, acara ini adalah program kerja dari Divisi Humas HMKS Tur. Nah, Oh, sebelum acara pada pagi hari ini nih, sebelumnya kita udah ada yang namanya pre-event Tur. Di pre-event oke. itu ada screening film. Nah, pada pagi hari ini nih merupakan acara dari main eventnya. Main Oh, event merupakan webinar itu sendiri. Nah, hari ini kita itu ada dua bagian nih Tur. Nah, besok tanggal 29 itu ada satu bagian. Nah, bagiannya itu apa aja sih? Yang pertama ada level mikro, yang kedua level mezo, dan juga yang ketiga level makro. Nah, teman-teman disimak semua ya. Acaranya itu bakal keren banget nantinya gitu. wow, luar biasa banget. Tentunya acaranya bakal insightful banget ya dari Kak Bener ya. dong, tentunya. Oke, teman-teman. Nah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Project Officer dari Jejak Kesos 2020, yaitu Kak Nibras Widat yang merupakan mahasiswa Kesos UI Angkatan 2019. Kepada Kak Nibras, dipersilakan. Oke, kedengeran nggak ya suara aku? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman yang udah bersedia datang pada hari ini. Yang terhormat sebelumnya Mbak Eti Rahayu selaku Kepala Program Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, kepada Kak Yoga, yaitu selaku Ketua HMIKS UI 2020, dan kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan di sini yang udah bersedia datang pada acara webinar Jejak Kesos 2020 level mikro.
Nah, pada kesempatan kali ini, aku pengen ngasih tahu juga kalau misalnya webinar Jejak Kasus ini diadakan tuh dengan harapan bahwa kita tuh pengen ngasih gambaran yang spesifik nih ke teman-teman semuanya terkait gimana sih karir pekerjaan ketika nanti teman-teman udah jadi sarjana ilmu kesejahteraan sosial. Nah, penting banget nih, berguna banget juga buat teman-teman SMA mungkin yang belum yakin mau masuk ke SOS atau enggak, yang masih bingung ke SOS itu kerjanya apa, dan juga mungkin buat teman-teman mahasiswa, mahasiswi dari univ-univ lain, mungkin yang masih bingung juga, ini kerjanya bakal jadi apa sih, mungkin bisa menjadi menambah keyakinan teman-teman nih, jadi bisa lebih semangat untuk kuliahnya. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam keberlangsungan acara ini, baik dari pihak departemen dan juga pihak fakultas, baik dari teman-teman MC, moderator, dan pembicara, dan juga baik untuk panitia Jejak Kesas 2020 yang benar-benar sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa menyelenggarakan acara ini, dan juga tentunya kepada teman-teman semua audiens di sini yang sudah memeriahkan acara kita. Nah, segitu aja sambutan dari saya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, teman-teman bisa mengambil manfaat dan informasinya yang banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bras untuk sambutannya. Nah teman-teman, selanjutnya kita bakal mendengarkan sambutan dari Ketua HMIKS yaitu Muhammad Yoga Pratama yang merupakan mahasiswa KESOS UI 2018. Kepada Yoga Pratama dipersilakan. Ya, terima kasih pada Derika dan juga Fatur selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Mbak Eti selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI. Lalu yang saya hormati dan saya banggakan nih para pembicara sekaligus juga alumni kita dari KESOS UI, yaitu ada Kak Murni Rahayu, Kak Anissa Sherliani, Kak Tias Amalia, Kak Ajeng Biantari, Kak Supriyadi, Kak Harot Rahman Novandi, dan Kak Dery Fahrizal 10. Dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia Jejak KESOS dan juga seluruh pengurus HMIKS UI serta anggota HMIKS UI. Serta teman-teman peserta webinar Jejak KESOS yang saya banggakan juga. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat sehingga kita bisa dapat hadir pada acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama, mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial UI angkatan 2018 selaku Ketua Umum HMIKS UI 2020. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak alumni yang sudah berkenan untuk hadir, mampir sebentar gitu untuk kembali ke rumahnya yaitu ke SOS UI untuk dapat sedikit bercerita tentang bagaimana sih langkah-langkah yang mereka tempuh sehingga menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu. Semoga hadirnya kakak-kakak bisa menjadi kisah yang menginspirasi teman-teman dan juga bisa menjadi referensi nih jejak apa yang akan kalian ambil gitu setelah lulus dari program studi ini. Karena keterbatasan waktu acara pada hari ini, saya berpesan nih sama teman-teman semua, maksimalkan para pembicara atau kakak-kakak kita yang hadir bisa melalui pertanyaan atau diskusi, karena kapan lagi kita bisa ketemu dengan mereka gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoga atas sambutannya. Selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI yang akan disambut oleh Dr. Eti Rahayu MSI. Kepada Mbak Eti dipersilahkan. Ini masih belum dibuka kameranya oleh panitia. Oh iya. Oleh host. Nah. Oke, boleh. Oke, baik. Makasih Fatur. Mungkin sebelumnya relatif bukan dokter. Doktor. Oh, kalau iya. dokter lulusan FKUI. Maaf, Mbak. Ya, dokter ya. Jadi bukan dokter ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua.
Alhamdulillah saya senang sekali ya pada pagi ini bisa hadir di acara jejak ya jelajah karir. Apa namanya? Kepanjangannya apa? Ya. Jadi acara jelajah karir untuk apa namanya mahasiswa nanti kedepannya mau jadi apa. Tadi saya dengar sudah diundang ya beberapa alumni yang hebat-hebat ya, ada Kak Dery, Kak Tias Amalia ya, Kak Muni Rahayu dan seterusnya. Jadi jangan khawatir ya kalian yang masuk ke SAS UI itu masa depannya itu menanti kalian ya. Jadi nanti tanya sama kakak-kakak kalian yang sudah bekerja di bidangnya masing-masing itu lulusan kesos itu apa namanya ya masa depannya itu cerah ya, masa depannya cerah. Silahkan nanti diskusi dan bagaimana supaya bisa seperti kakak-kakak kalian yang sekarang hari ini diundang gitu ya. Jadi pesan saya yang penting kalian menimba ilmu sebaik-baiknya ya. Apa yang kami berikan di S1 Kesos ini kurikulumnya sudah kita rancang sedemikian rupa membekali kalian akan kompetensi-kompetensi yang insya Allah lulus itu bisa digunakan ya untuk kalian bekerja ya. Baik, terima kasih juga saya kira buat HMIKS dan seluruh panitia dan sekali lagi terima kasih dan salut terhadap kakak-kakak alumni yang sudah bersedia hadir untuk memberikan mungkin sharing pengalamannya ya, sharing pengalaman mungkin nanti bisa tanya tuh kenapa bekerja di situ gitu ya, lalu apa aja tips-tipsnya ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya ini buat mahasiswa. Jadi supaya kalian makin mantap masuk ke Kesos ya. Mungkin yang tadinya masih agak ragu-ragu, saya berharap setelah acara hari ini itu bisa semakin mantap untuk menimba ilmu di Kesos dan cepat lulus ya. Cepat lulus cum laude itu suatu ini tersendiri untuk kalau kalian misalnya mau bekerja setelah lulus. Baik, saya kira dari saya itu sambutannya. Sekali lagi selamat berwebinar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eti atas sambutannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dengar nih sambutan-sambutan. Nah, selanjutnya nih, kita pasti langsung gak sabar kan nih. Ayo dong, keluarin dong pembicaranya gitu kan. Nah, aku kenalin aja nih langsung pembicaranya. Yang pertama ada Kak Anissa Syerliani. Halo Kak. Kak Anissa. Nah, kedengeran Kak? Nah, selanjutnya ada juga nih Kak Murni Rahayu. Halo Kak. Kak Murni. Ya, kedua, oke. Kedua pembicara kita ini bekerja di UPT P2 TP2A. Halo Kak Murni. Nah, udah. Nah, kedua kakak-kakak keren ini bekerja di UPT P2 TP2A sebagai case manager nih. Nah, ngomong-ngomongin soal case manager pasti kita udah kepo kan, aduh case manager itu apa, atau yang udah tahu, aduh sebenarnya spesifiknya tuh apa gitu kan. Nah pasti pada kepo banget nih Kak tentunya. Nah langsung aja kali ya kita perkenalkan juga moderator kita yang cantik, gimana Tur? Boleh banget. Jadi selain kakak-kakak pembicara, Kak Murni dan Kak Anissa yang cantik ini, sesi talkshow kali ini akan ditemani oleh moderator yang cantik pula, yaitu Kak Latanya Alisa. Mungkin boleh dilihat CV-nya. Nah, jadi Kak Latanya Alisa ini merupakan mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia angkatan 2018 gitu kan. Dan Kak Latanya ini udah cantik, pinter gitu kan, paket lengkap buat teman-teman yang mungkin kayak aduh calon mantu tipe idaman kayak gimana. Nah, kayak Kak Latanya gini lah pokoknya gitu kan. Jadi teman-teman nanti akan dipandu ya kan sesi kita pertama dengan Kak Latanya. Coba saya hello ke Kak Latanya. Halo Kak Latanya. Halo. Oke, sepertinya Kak Latanya sudah siap ya kan untuk memulai sesi talkshow 1 pada kali ini. Oke, langsung saja kita serahkan ke Kak Latanya. Langsung saja Kak Latanya. Nah, boleh. Oke, terima kasih Kak Fatur dan juga Kak Murni untuk sambutannya. Kak Fatur dan Kak Derika, sorry, untuk sambutannya. Nah, teman-teman, kenalin aku Latanya Alisa dari Kesos angkatan 2018. Hari ini aku yang akan menemani teman-teman semuanya untuk mengulik lebih dalam gitu ya tentang kesejahteraan sosial. Apa sih kesejahteraan sosial dan gimana sih jejak
karir daripada lulusan-lulusan dari ilmu kesejahteraan sosial. Dan pertanyaan tersebut teman-teman akan dijawab oleh narasumber kita hari ini yang sungguh luar biasa. Di sini ada Kak Anissa Sherliani yang merupakan ilmu kesejahteraan sosial angkatan 2012. Halo, selamat pagi Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Tapi aku agak berisik ya suaranya. Oke, jadi teman-teman Kak Anissa Sherliani ini merupakan case manager di UPT P2TP2A DKI Jakarta. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan bisa lihat juga pengalaman dari Kak Anissa Sherliani ini cukup banyak, apalagi yang relate dengan jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman Kak Anissa nanti ini, teman-teman juga akan diajak sharing gitu ya tentang gimana sih Kak kisah dan gimana sih jejak karirnya gitu. Oke Kak Anissa, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya Kak ya. Oke. Selanjutnya ada narasumber yang nggak kalah keren. Ini seangkatan juga sama Kak Anissa, ada Kak Murni Rahayu. Halo Kak Murni. Hai. Apa kabar Kak? Baik, sehat. Oke, jadi Kak Murni ini juga merupakan case manager di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan juga merupakan alumni kesejahteraan sosial angkatan 2012. Bisa lihat juga teman-teman di sini pengalaman dari Kak Murni sendiri sangat banyak ya, apalagi relate dengan ini. Dan kita nanti juga akan sharing-sharing sama Kak Murni tentang gimana sih Kak karir di Kesos khususnya di bidang mikro. Oke, Kak Murni, nanti kita sharing-sharing ya, Kak ya. Ya, Teman-teman, seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Apsi ya, oleh Kak bahwa Kesos itu punya bidang atau setting yang luas. Ada dari mikro, meso, dan juga makro. Gitu ya. Nah, tapi khusus hari ini, di waktu ini, kita akan sharing-sharing tentang gimana sih kesejahteraan sosial di level mikro. Ya. Nah, apa sih Kak kesejahteraan sosial di level mikro? Dan gimana sih nanti karirnya? Aku bakal jadi apa Kak kalau misalkan nanti masuk di kesejahteraan sosial di mikro gitu ya. Nah, langsung aja kita tanpa panjang lebar lagi, langsung kita ngobrol-ngobrol sama kedua narasumber kita. Oke, Kak Anissa dan Kak Murni, gimana Kak kabarnya, baik ya? baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, kita akan lihat dari angkatannya nih kayak Kak Anissa dan Kak Murni ini satu angkatan gitu ya Kak ya, bener ya? Iya, Sobi nih dari 2012. Oh gitu ya. Jangan-jangan janjian juga nih Kak ya, dari awal masuk ke sos terus kerjanya bareng gitu ya? Dari kuliah bareng, kerja bareng. Oh ya ampun. Kak Anissa, mohon maaf masih di mute Kak suaranya. Oke, udah. Oh dari kuliah bareng terus kerja juga bareng gitu ya? Selalu bareng gitu ya? Tapi Murni duluan sih yang masuk sini. Tuh, aku menyusul. Oke, Kak Anissa dan juga Kak Murni boleh nggak sih diceritain gitu ya? Gimana awalnya masuk jurusan ilmu kesejahteraan sosial dan kenapa milih kesejahteraan sosial dari sekian banyak jurusan? Boleh dari Kak Murni terlebih dahulu deh. Ini kayak maba nih ditanyanya. Apa ya? Kenapa milih ke sos ya? Dulu tuh masuk ke sos tahun 2012 itu lewat jalur undangan. Jadi sebenarnya awalnya nggak tahu sama sekali kayak ke sos tuh apa sih gitu. Terus apa sih yang dipelajarin, akan jadi apa juga sebenarnya waktu itu nggak tahu gitu. Terus pada saat itu sih hanya peluang di SNMPTN undangan gitu ya. Jadi biar masuk ke UI gitu. Tapi setelah masuk di kesos itu nggak nyesel gitu karena yang dipelajarin ternyata passionnya emang di situ gitu. Jadi emang passionnya di situ setelah tadinya udah tahu gitu ya Kak ya, apa sih kesos gitu ya? Iya. Kalau Anissa sendiri gimana Kak? Mungkin mirip-mirip ya, salah satu strategi juga biar masuk SNMPTN undangan gitu. Tadinya mau masuk psikologi, tapi karena kesempatan untuk lewat jalur undangan, ternyata teman-teman satu sekolah banyak yang ngasih psikologi, jadi atau strategi nih gimana caranya. Terus
Aku juga sama tadi nggak tahu tuh kesos tuh apa sih, terus nanti lulus mau ngapain segala macam gitu. Tapi setelah belajar di sini masuk ya nggak ada penyesalan sih gitu, malah merasa apa ya, bersyukur gitu, banyak ilmu yang kita dapat dari kesos ini. Jadi awalnya mau masuk jurusan apa namanya yang mirip-mirip sama kesos juga ya kayak benar. Karena jurusan kesejahteraan sosial itu memang relate sekali dengan psikologi, karena teman-teman yang mungkin belum masuk kesejahteraan sosial gitu ya, masih menimbang-nimbang mau masuk kesejahteraan sosial ini memang ilmu yang campuran dari ilmu psikologi dan juga sosiologi. Jadi memang lebih ke prakteknya, tapi lebih psikologi tapi sosial lah gitu ya kak ya. Tadi kalau Kak Murni apa namanya tadi masuk lewat SNM dan juga Kak Anissa itu iseng gitu ya, dari psikologi ke kesejahteraan sosial gitu. Nah pas udah masuk ke jurusan kesejahteraan sosial gimana Kak? Apa yang dipelajarin dan what to expect gitu dari jurusan ini? Boleh dari Kak Anissa terlebih dahulu deh. Ya tadi awalnya kan masuk ya nggak tahu sama sekali ini belajarnya tentang apa sih, cuma tahu ya sosialnya aja gitu kan. Pas jadi maba banyak apa ya, banyak insight dari alumni juga kan, ada acara SALT ya. Nah itu kan banyak mengenai alumni juga, banyak insight ya. Sebenarnya banyak banget bidang-bidang yang bisa kita masukin ya. Mungkin ada kaderi yang di UNICEF, masih banyak lah kakak yang lebih hebat juga dari kita gitu. Aspeknya apa ya, bisa bekerja sebenarnya mungkin kayak kaderi kali ya, enak banget bisa apa namanya internasional gitu. Tapi ya kerja di sini juga di bidang itu kan nggak ada yang disesali gitu. Ya passion juga karena benar-benar kita menangani langsung klien yang banyak ilmu dari proses yang kita pakai kayak metode intervensi segala macam itu kan kepake banget ya di bidang itu. Oke, jadi memang apa namanya sudah menemukan passion gitu ya kayak setelah masuk kesejahteraan sosial dan melihat bahwa jurusan ini sebenarnya seru loh gitu ya. Dan memang sama sih kayak aku juga pas masuk aku juga sama kayak kamu nih masuk lewat jurusan SNMPTN dan tadinya aku pengennya jurusan lain gitu ya di fisik juga, tapi harus ada strategi karena ada temanku yang mau jurusan tersebut gitu kan, aku pilih ke sos dan tadinya memang aku sedikit tahu gitu ya apa sih kesos, dan setelah aku masuk ke sos wow ini aku banyak banget dapat pelajaran gitu ya, dari bener-bener kesos kayak danau, banyak banget ilmu yang dipelajarin kayak, dan itu jadi salah satu ketertarikan sih, salah satu keistimewaan jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Nah kalau misalnya kamu Murni sendiri gimana kak? Apa yang Murni udah pelajarin selama di kesos gitu ya, dan mungkin boleh diceritain kak matkul yang paling kak Murni suka gitu. Kalau masuk kesos sih itu kan ada pengantar ilmu kesejahteraan sosial ya, itu diajar langsung sama Prof. Bandi kan kalau di UI itu. Waktu awal-awal tuh kayak ngeblank gitu, apa sih ini gitu, ini yang dipelajarin apa sih gitu, kayak masih bingung-bingung gitu. Tapi setelah semester ke belakang itu ternyata yang dipelajarin ilmunya tuh berguna banget, nggak cuma buat orang-orang di sekitar kita tapi buat ke diri kita sendiri gitu, bagaimana kita melihat kita sebagai individu. Kan kita belajar juga tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sosial gitu ya, maksudnya kita bisa menilai diri kita seperti apa, terus cara pandang kita melihat di sekitar kita secara sosial gitu, terus kita juga belajar bagaimana cara memecahkan masalah-masalah sosial dengan metode intervensi yang kita pelajarin gitu. Dan ternyata yang dipelajarin di kesos itu emang applicable banget gitu di kehidupan kita sehari-hari, jadi gak nyesel sama sekali sih pilih kesos gitu. Oke, benar banget ya. Jadi banyak banget ya ilmu yang dipelajarin gitu di kesos, karena memang kesos tuh istilahnya namanya belajar semua bidang ilmu gitu ya, dari namanya dari sosial, psikologi pun kita belajar, hukum kita belajar dan masih banyak
yang lain, ilmu yang lain yang mungkin nanti teman-teman yang mungkin berminat ambil kesos yang teman-teman akan pelajari. Nah, tadi udah cerita tentang kenapa ambil kesos ya Kak Anissa dan Kak Murni ya, dan juga apa aja nih pelajaran di kesos. Nah, boleh diceritain juga nggak sih Kak organisasi atau kegiatan atau magang praktikum ya kalau misalnya di kesos ya, yang udah Kak Anissa dan juga Kak Murni alamin gitu pas masih jadi mahasiswa kesos gitu. Dan apa sih peran dari anak kesejahteraan sosial gitu ya saat melakukan kegiatan-kegiatan tadi gitu. Boleh Kak Murni dulu deh. Jadi waktu kuliah itu kan kalau di UI sih ada 2 kali praktikum ya, praktikum 1 dan praktikum 2 gitu. Kalau praktikum pertama waktu itu aku magang di Panti Sosial Bina Remaja punya Kemensos. Jadi itu melakukan pembinaan terhadap anak-anak putus sekolah. Jadi itu sih kalau di kesosnya perannya sebagai pekerja sosial gitu. Jadi mereka yang melakukan intervensi kepada anak-anak yang putus sekolah itu memberikan keterampilan-keterampilan pada mereka, jadi mereka bisa berdaya walaupun mereka putus sekolah gitu. Itu untuk praktikum satunya. Tapi kalau untuk praktikum 2-nya kebetulan bareng juga sama Kak Anissa nih, praktikum 2-nya kita di masyarakat, di komunitas. Jadi biasanya tuh kalau yang lain kan nyari perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya. Kayaknya baru kita berdua doang pada saat itu praktikumnya tuh di komunitas, di masyarakat. Jadi kita waktu itu praktikumnya di Lembaga Karang Taruna, daerah Cawang. Jadi kita melakukan assessment, terus melakukan membuat program juga untuk anak-anak remaja di sana. Jadi emang kalau dari aku sendiri sih dari kuliah emang fokusnya ke remaja gitu, ke pemberdayaan remaja gitu. Jadi waktu pas praktikum 2 kita di masyarakat bikin program buat Karang Taruna itu sih. Jadi memang apa namanya ya suatu dobrakan baru juga ya Kak Murni dan juga Anissa, yang mungkin teman-teman yang lain tertariknya ke perusahaan gitu ya, bisa jadi CSR atau HR gitu kan di perusahaan ya Kak, ngambil yang istilahnya lebih mezo lah ya, tapi Kak Murni dan juga Anissa ngambilnya ke yang lebih engage sama masyarakat, langsung turun terjun langsung gitu ya. Kalau Kak Anissa sendiri gimana Kak? Kalau aku pengalaman praktikumnya itu, aku praktikum saat itu aku di Social Children Village. Nggak tahu mungkin teman-teman saat ini ada yang ngambil juga nggak gitu ya. Kalau itu memang dia NGO, terus programnya itu orang tua asuh. Jadi kayak semacam panti, tapi memang di dalam kan kalau panti mungkin di pemerintah satu bangunan itu untuk satu kamar rame-rame ya. Kalau ini enggak, programnya itu orang tua asuh. Jadi dalam satu lingkungan itu ada beberapa rumah. Dalam rumah itu ada sekitar 8 sampai 10 anak dan punya orang tua asuh, ibu gitu. Nah, itu sebenarnya programnya bagus banget sih, dan menurutku apa ya, sisi kemanusiaannya itu terlihat banget. Jadi si ibu asuh ini tuh memang harus komitmen dengan dia mau menjadi orang tua asuh ya seumur hidup di sana. Bahkan dia juga komit untuk tidak menikah karena harus fokus mengurus anak-anak itu. Itu seru sih di sosial dan lainnya. Aku yang kedua sama tadi kayak kamu di Karang Taruna, nggak tahu kita beda aja gitu. Orang-orang pada mau ke perusahaan, kita maunya malah ke masyarakat, tapi lebih dapat sih menurut aku di masyarakat lebih kena langsung gitu sebenarnya apa sih permasalahan dari masyarakat, terus gimana cara kita apa ya nyari tahu ada masalah apa dan apa bisa kita gali dari sana. Jadi kalau Kak Anissa itu lebih memilih untuk terjun langsung ke masyarakat supaya tahu apa sih masalah yang ada di masyarakat, terus juga bisa langsung apa namanya istilahnya merangkul ya kayak masyarakat gitu kan. Karena memang hal tersebut butuh ini sih Kak, apa namanya jiwa sosial yang tinggi gitu. Jadi anak kesus memang diajarkan dan juga dilatih untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu ya, supaya lulusan dari kesus sendiri itu nanti diharapkan bisa terjun langsung ke masyarakat dan juga ikut berkontribusi untuk menangani masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Ya, gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin dari awal nih, teman-teman yang masih SMA sekarang ya, dari yang suka sama kegiatan-kegiatan sosial atau merasa punya jiwa sosial yang tinggi, jurusan ini sangat cocok untuk teman-teman karena untuk bisa
kita mengembangkan dan juga melatih gimana caranya teman-teman agar bisa terjun langsung gitu ya, kayak tadi Kanisa bilang buat program langsung ke masyarakat gitu untuk engage masyarakat. Nah, jurusan ini cocok banget untuk teman-teman gitu, jadi boleh dipertimbangkan lagi ya teman-teman ya. Oke, tadi Kak Murni dan juga Kak Anissa udah cerita gitu ya gimana magang dan juga kegiatan sosial yang relate sama yang kesejahteraan sosial gitu. Nah, kalau misalkan untuk mencari kerja nih Kak, ini mungkin inti dari pembicaraan gitu ya, kayak mungkin banyak banget Kak orang dan juga teman-teman di luar sana yang mungkin masih underestimate dan juga belum tahu gitu loh apa sih pekerjaan yang dilakukan oleh lulusan anak kesos, terus juga apa aja jejak karirnya gitu kan ya, dan bisa nggak sih aku tuh kayak jurusan-jurusan di luar sana gitu yang istilahnya ya di kantoran atau gimana-gimana, karena image dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri ya kayak turun ke masyarakat, istilahnya kita nge-engage orang yang mungkin vulnerable people gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pelajari lebih lanjut ya kayak nggak melulu begitu ya Kak Murni dan juga Kanisa ya, karena masih bisa kita menjangkau bidang yang lain. Nah, balik lagi ke pertanyaannya kayak untuk waktu Kak Anissa dan juga Kak Murni mencari kerja gitu Kak, apa aja sih tantangan yang Kakak hadapi gitu? Sempat struggle nggak sih Kak waktu mencari pekerjaan yang mungkin cocok dan juga menjadi passion dari Kak Anissa dan Kak Murni sendiri? Boleh dari Kak Anissa deh. Struggle pasti ya, aku tuh lulus setelah lulus itu mungkin agak konsentrasi tahun, maksudnya yang benar-benar kerja sebagai sesuai dengan bidangnya ya. Aku kan kali kerja itu dia di sini di P2A, terus sebelumnya memang ada ikut proyekan juga setelah lulus, waktu itu di proyek sama Mbak Wiwis buat proyekan di kampus. Setelah itu juga freelance. Sebenarnya ya struggle gitu karena ya nggak bisa dipungkiri memang jurusan kita ini masih orang-orang tuh masih awam gitu, nggak tahu apa sih khusus itu dalam mungkin lebih kenal ya jurusan hukum, psikologi, ekonomi kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ya jangan minder juga, sebenarnya banyak gitu tempat kita tuh berkembang di luar sana sebenarnya dengan jurusan yang kita punya dan ilmu yang kita punya. Nah, aku sih menemukan passionku ya di sini gitu, di P2A sesuai passion, bisa menangani klien, ilmu kesehatan juga kepake banget. Memang sempat mengalami struggle gitu ya kayak, tapi akhirnya bisa menemukan istilah pekerjaan yang sangat relate dan juga jadi punya kecocokan sama Kak Anissa sendiri ya Kak Anissa ya. Iya, jadi kerjanya juga bukan hanya money oriented, tapi ya kerjanya pakai hati karena sesuai passion gitu. Jadi mulia sekali ya kayak tidak money oriented. Enggak mah. Ya enggak juga sih sebenarnya. Oke, Kak Anissa. Kalau misalkan Kak Murni sendiri gimana Kak? Lulus tahun 2016 Agustus, mulai kerja di P2 ini tuh bulan November 2019, jadi kayak cuma tunggu 2 bulan, dan itu juga sebenarnya bukan nganggur sih, karena emang waktu itu juga masih ada kegiatan gitu, masih ada kegiatan di rumah terkait Karang-Taruna juga, waktu itu masih fokus di situ. Jadi sebenarnya kalau dibilang struggle banget ya enggak juga gitu, maksudnya kalau dibilang susah banget nyari kerja untuk lulusan ilmu kesejahteraan sosial juga sebenarnya enggak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh juga banyak banget peluangnya di luar sana gitu. Nah, kalau untuk dapat kerja di UPT P2 TP2 ini, waktu itu sih dapat infonya dari dosen kesos yang ngasih info terkait ada lowongan di UPT P2 TP2 ini. Jadi aku tuh manajer kasus pertama di UPT P2 TP2A dan lulusan kesos pertama juga yang kerja di lembaga ini gitu. Jadi kayak emang waktu itu tuh agak struggle-nya malah setelah udah kerja di P2, karena
di sini tuh kan rekan kerjanya kebanyakan dari psikologi dan hukum, dan harus ngebuktiin bahwa gitu dari lulusan kesos tuh kita punya ilmu, kita punya skill, kita punya pengetahuan gitu buat terkait dengan bidang anak ini gitu. Jadi itu struggle-nya lebih ke awal-awal kerja sih, maksudnya ngebuktiin bahwa ilmu kejuruteraan sosial tuh juga bisa disandingkan gitu dengan ilmu-ilmu yang lain. Gitu sih. Luar biasa. Jadi memang harus menunjukkan skill yang kita miliki gitu ya, kayak apa sih skill yang bisa kita praktekkan dan juga yang sudah kita pelajari gitu dari kesos. Karena banyak banget ya kayak skill yang memang kita pelajari di kesos gitu kan, yang seharusnya kita praktekkan dengan baik dan juga menunjukkan ke jurusan lain, anak-anak jurusan lain mungkin ya, dan juga di ranah kerja nanti kita gimana caranya anak kesos itu juga kompeten loh gitu loh dalam kompeten dalam pekerjaan, bidang-bidang pekerjaan yang kita penuhi gitu kan ya Kak. Nah Kak, sebelum kita lanjut ya, aku mau tanya juga apa aja sih pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak kesos yang dapat diaplikasikan di ranah kerja. Tapi Kak Anissa dan juga Kak Murni ini punya penjelasan lebih lanjut teman-teman di yang akan disampaikan melalui PowerPoint ya Kak ya. Boleh mungkin panitia ditampilkan? Oke. Boleh Kak diceritain apa aja sih mungkin pengetahuan dan juga keterampilan yang teman-teman kesos harus miliki biar bisa diaplikasikan apabila pengen nih kerja di ranah kayak Kak Anissa dan juga Kak Murni khususnya di bidang mikro gitu. Nah ya, jadi mungkin di sini juga banyak yang belum tahu gitu ya, apa itu P2 TP2A, bergerak di bidang apa yang dikerjain gitu. Terus perannya dari lulusan ilmu kesejahteraan sosial tuh di bagian mananya sih gitu. Ini mungkin kita kasih gambaran dulu mengenai lembaga kita berdua, tempat kita berdua kerja. Jadi, ya, jadi P2 TP2A itu adalah lembaga milik pemerintah DKI. Jadi kita itu di bawah Pemprov DKI, lembaga milik pemerintah, yang kepanjangannya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi kita ini lembaga yang memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta. Jadi mereka yang tinggal di DKI Jakarta atau ber-KTP DKI Jakarta itu bisa mendapatkan layanan dari kita P2 TP2A secara gratis gitu. Apa aja sih pelayanannya gitu? Kita ada pelayanan pemberian informasi, konsultasi psikologi, ada pelayanan hukum juga, ada pendampingan. Jadi setiap mereka yang mengalami kekerasan itu berhak mendapatkan pelayanan-pelayanan baik dari segi psikologi, dari hukum, ataupun dari bidang sosial, dari ilmu kesejahteraan sosial. Ya, ini mungkin bisa dibaca tujuan dan visi misi dari lembaga kita. Next saja. Ya, jadi siapa sih yang bisa jadi klien P2 TP2A DKI? Jadi siapa sih yang menjadi klien atau menjadi penerima manfaat dari layanan kita? Itu mereka yang mengalami kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, kekerasan atau psikis, TPPO, ini lagi banyak banget 2020, tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi seksual, ataupun kalau misalnya ada yang mengalami bullying atau perundungan juga bisa kita layani. Tapi ini untuk perempuan dan anak. Ya, kalau anak berarti bisa laki-laki atau perempuan, kalau dewasa berarti hanya bisa perempuan. Nah, di P2 TP2A itu ada apa aja sih? Maksudnya sumber daya manusianya ada apa aja? Jadi karena kita lembaga milik pemerintah, jadi pasti ada PNS, ada pegawai negeri sipil, tapi nggak begitu banyak komposisinya, ada 12 orang, dan mereka ini menempati jabatan struktural di lembaga ini. Jadi mereka tidak melakukan pelayanan, mereka hanya melakukan administrasi dan pembuatan kebijakan lain-lainnya itu dilakukan oleh PNS. Adapun lagi tenaga PJLP ini tuh seperti office boy,
dan lain-lainnya itu masuknya PJLP. Sedangkan dari ilmu kesejahteraan sosial itu kita masuknya di tenaga layanan. Jadi kalau dari Kesos itu bisa masuk di bagian di jabatan manajer kasus atau pendamping korban. Dan ada juga tenaga ahli pemenuhan hak perempuan dan anak, itu ada 1 orang. Tenaga ahli ini dari lulusan S2 ilmu kesejahteraan sosial, tapi kalau untuk lulusan S1-nya bisa masuk di manajer kasus atau pendamping korban. Kalau sekarang di P2TP2A itu ada 8 manajer kasus dan 4 pendamping korban. Nah, ini untuk mengakses layanan dari P2TP2A, kita bisa datang langsung di kantor kami di daerah Pulau Gadung. Terus juga selama COVID ini banyaknya bisa lapor lewat Jakarta Siaga 112 atau ke hotline pengaduan melalui WhatsApp, SMS, atau telepon. Dan kita juga punya pos pengaduan yang tersebar di 5 wilayah di DKI Jakarta gitu. Kita punya ada 19 pos pengaduan. Jadi kita selain ada di kantor pusat yang ada di Pulau Gadung, kita juga punya pos-pos pengaduan. Jadi kalau misalnya mau melapor atau mau melaporkan jika melihat ada tindak kekerasan, itu bisa melapor ke pos-pos pengaduan yang ada di 19 wilayah ini nih. Dekatnya ke mana bisa gitu. Terus kita juga kerjasama sama lembaga transportasi yang ada di DKI Jakarta. Jadi kita membuat pos sahabat perempuan dan anak. Nah, ini bisa kalau misalnya ketika lagi di transportasi umum mengalami kekerasan, bisa lapor ke petugas-petugas di sana. Mereka juga sudah paham dan mereka juga sudah dibentuk pos sahabat perempuan dan anak, jadi bisa melapor ke sana juga. Nah, ini alur pelayanan di P2TP2A Jakarta, di P2TP2A DKI Jakarta. Sebutnya P2 aja ya, kepanjangan kalau P2TP2A. Di mana sih perannya manajer kasus gitu? Apa sih perannya? Jadi waktu klien pertama kali datang itu manajer kasus melakukan assessment. Mungkin nanti untuk lebih detailnya di belakang akan dijelaskan juga gitu sama Kak Anissa atau mungkin sama saya. Jadi melakukan assessment. Jadi kita menerima pengaduan dari klien, melakukan assessment di Kesos. Kita belajar bagaimana cara assessment, kita belajar tools assessment, kita juga belajar bagaimana cara melakukan metode intervensi secara individu atau kelompok, ya. Terus kita melakukan rencana intervensi. Jadi manajer kasus yang membuat nih rencana intervensi bersama kliennya. Jadi ada banyak pilihan pelayanan. Nanti manajer kasus bersama kliennya membuat rencana intervensi. Kira-kira apa sih yang bisa penyelesaian masalah klien itu seperti apa gitu. Sampai nanti terakhir terminasi. Jadi manajer kasus tuh yang mengawal kasus dari awal sampai akhir, yang menghubungkan klien kepada lembaga-lembaga atau layanan-layanan yang dibutuhkan, yang merujuk Buka YouTube ya Win ya? Nggak bisa internetnya. Sinyalnya nih, astaga.